Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ratnasari dengan NIM 1314210060 kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat dan pembangunan nasional dan yang multidimension. Yang pertama yaitu konsep pembangunan nasional yang multidimensional. Pembangunan tidak memiliki konsep dan makna tunggal, namun demikian pembangunan selalu identik dengan aspek ekonomi, di mana pengurangan kemiskinan harus disertai dengan peningkatan pendapatan si miskin agar tidak lagi menjadi miskin. Pembangunan bersifat multidimensi, di mana perubahan yang direncanakan, diupayakan, dan diharapkan berhasil dalam banyak aspek seperti ekonomi, struktur sosial, pendidikan, infrastruktur, budaya, hingga institusi. Karena bersifat multidimensi, maka proses pembangunan dijalankan oleh multi pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga dukungan organisasi asing. Dan berikutnya, pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan berkapital dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Berikut ini terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Yang berikutnya, pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan bidang sosial budaya dimaknai sebagai upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan. Manfaat pembangunan sosial budaya. Pada dasarnya, pembangunan sosial budaya ini memiliki manfaat yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Adapun manfaat antara lain kemunculan dan berkembangnya inovasi, pengembangan potensi yang dimiliki, mempunyai keterampilan lebih. Yang berikutnya, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan terutama ditunjukkan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan non-militer, meningkatkan keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan iklim investasi yang berkondusif, serta tatanan tetap dan aturan hukum dalam masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, darat dan air, jumlah penduduk yang banyak, dan nilai aset negara yang harus diamankan membuat tantangan, tugas, dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat dalam penegakan hukum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.